warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersubeno Arif dari Forum News Network. Polisi bergerak cepat, bahkan super cepat ini, menangani pelaporan kasus mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Heian. Hanya beberapa jam berselang setelah Barreskrim Mabes Polri menerima laporan dari Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, Mabes Polri menyatakan laporan tersebut sudah diterima dan akan ditindaklanjuti. Langsung diproses, begitu istilah yang disebutkan oleh polisi. Melalui Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, menyatakan dari laporan dan bukti-bukti yang dilampirkan oleh pelapor, cuitan Ferdinand dinilai berpotensi memicu keonaran. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan, malam ini saya akan menyampaikan rilis terkait dengan adanya laporan. Jadi jam 16.20 tepatnya hari ini, hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, Barreskrim Polri telah menerima laporan dari seseorang atas nama inisial HP yang melaporkan adanya tindak pidana atau dugaan tindak pidana menyebarkan informasi, pemberitaan bohong, pemberitaan hoax, yang mana dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Karena yang dilaporkan adalah pemilik atau pengguna akun atas nama inisial FH dengan username @Ferdinand Heian 3. Yang dilaporkan adalah kaitan dengan, saya ulangi, menyebarkan informasi bermuatan permusuhan berdasarkan sara, menyebarkan pemberitaan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Terkait dengan hal tersebut, tentu laporan telah diterima. Tindak lanjutnya, barang bukti yang diserahkan oleh pelapor telah kita terima berupa postingan dan screenshot dari akun milik yang bersangkutan, dan tentunya hal ini akan didalami serta ditindaklanjuti. Demikian teman-teman, update berikutnya akan kami sampaikan berikut. Terima kasih. Cukup ya? Apakah ini pelaporannya bakal disatuin dengan pelaporan yang masuk di Polda Sulsel gitu, karena terkait orang yang sama dan kasus yang sama gitu kadang-kadang? Apakah bakal ditanganin di Barreskrim aja atau gimana? Karena kan banyak laporan juga di bawah. Ya. Kasus ini baru dilaporkan tadi sore, ya, baru jam 4 tadi. Tentu dipelajari dulu oleh penyidik apakah itu sama dengan pelaku yang sama. Tentu penyidik nanti akan memproses dan memverifikasi lebih lanjut. Nanti kita akan sampaikan.
Pak, rencananya tapi ini akan dipakai besok untuk transaksi. Tentu penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti sampai cukup, pasti nantinya akan dipakai. Ya, Berapa lama saya kira Pak kurang ini? ya kita tunggu aja. Teman-teman sabar, proses pasti akan ditindaklanjuti. Pak Polri kan punya cyber Polri ya Pak, yaitu dipegang dari sebutnya dengan Sarah. Ini terjadi lagi dan ada lagi kasus dilaporkan. Terbaca nggak sebelum tertutup nggak sebelum sama cyber Polri Pak? Cuitan itu Pak. Benar? Ya, ini laporan dari masyarakat, laporan dari pelapor yang dilaporkan kepada pihak Polri. Sekali lagi, Polri akan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, profesional dan akuntabel. Ya cukup ya. Pak, kan si Frida dan Pak berminta maaf Pak Bintar. Ini apakah bisa meringankan hukumannya Pak? Atau harus selesaikan secara konfidensial Pak? Ya kita ikuti aja. Laporannya baru diterima, kita tunggu ya. Tapi kalau melihat dengan ini bisa diselesaikan dengan ini nggak Pak? Pak, polisi melihatnya seperti apa Pak? Kan baru dilaporkan di jam 6 pagi dan langsung dipublish. Apa Pak urgensitasnya? Apa Pak yang membuat ini sangat penting disampaikan? Kan sudah saya sampaikan tadi ya. Ini kan dugaan tindak pidana yang dapat menerbitkan keonaran. Tentu ini dilakukan secara adil ya, transparan dan berkeadilan. Jadi Polri, penyidik Baris Krim Polri melakukan setiap laporan tindak pidana yang dilaporkan secara profesional ya. Teman-teman kita tunggu aja perkembangannya besok ya. Ini baru dilaporkan tadi, pasti proses ini akan ditindaklanjuti ya. Oke, terima kasih. Makasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Respon Polri kali ini terhadap mereka yang sering disebut sebagai buzzer pemerintah ini memang sedikit mengagetkan. Tapi walaupun begitu, kita nilai sangat tepat. Cuitan Ferdinand kali ini sungguh sangat serius. Selain ini sangat menyinggung keyakinan umat Islam, yakni keyakinan tertinggi tentang keesaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah persoalan tauhid dari seorang umat Islam. Jadi memang ini kalau tidak segera ditangani oleh polisi, kalau laporan itu tidak segera direspon, seperti banyak kasus-kasus laporan terhadap para buzzer lainnya, ini memang dampaknya bisa sangat mengkhawatirkan. Ini selain penistaan terhadap keyakinan terhadap tauhid seorang umat Islam, cuitan dari Ferdinand Hutahian ini juga berpotensi mengadu domba antar umat beragama, khususnya umat Kristiani, agama Ferdinand, dengan umat Islam tentunya. Bila polisi tidak bergerak cepat, terlambat ditangani, kasusnya ini bisa menjadi bara api yang membakar persatuan bangsa. Saya kira ini yang menjelaskan mengapa ini belum pernah terjadi. Ada sebuah kasus, sedang proses laporan diterima, dan kemudian pelapor sedang diperiksa oleh penyidik, dan kemudian pada saat yang beberapa jam kemudian, Divisi Mabes Humas Polri langsung mengumumkan bahwa kasus tersebut langsung diproses. Jadi ini dalam istilah polisi ini disebut kasus-kasus yang mendapat atensi atau mendapat perhatian serius dari pimpinan Polri. Cuitan Ferdinand ini memang sungguh serius ya. Dari skala kasusnya ini, kalau kita mau bandingkan dengan penistaan agama yang dulu pernah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu Ahok, ini skalanya jauh lebih serius. Hanya saja ini memang dari sisi figur tentu Ferdinand tidak bisa dibandingkan dengan Ahok. Nah, pada kasus Ahok kan kita teringat tentu saja ada satu peristiwa yang kemudian pernah tercatat dalam sejarah di Republik ini, yakni terjadi unjuk rasa besar-besaran, pengumpulan massa besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja ini ada faktor karena Ahok saat itu adalah Gubernur DKI dan akan kembali maju dalam Pilkada DKI. Jadi ada nuansa politik, ada kekhawatiran kalau kemudian Ahok terpilih lagi menjadi Gubernur DKI, maka kasus-kasus serupa itu bisa terulang kembali. Sementara Ferdinand ini kan adalah
apa ya, mantan politisi, dia ini caleg gagal, mundur dari Demokrat dan kemudian menjadi buzzer. Tapi pun buzzernya ini kan bukan buzzer murni, ini buzzer ya yang belakangan atau kalau mungkin menggunakan istilah bola ini buzzer naturalisasi. Jadi dari sisi kelas ini dia ya cuman buzzer ecek-ecek, buzzer yang tidak masuk dalam list calon komisaris. Cuma sekali lagi cuitannya itu super berbahaya. Bila bertemu sumbu pendek bisa langsung terbakar. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang dakwah dan ukhuwah, Kiai Haji Khalil Nafis, mengapresiasi gerak cepat kepolisian merespon dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ferdinand Hutahian ini. Respon cepat kepolisian ini dianggap tepat agar tidak terjadi keonaran dan peluang terjadinya saling menistakan agama. Jangan kau memaki Tuhan orang lain karena akan memaki Tuhanmu tanpa ilmu. Itu cuitan dari Khalil Nafis melalui Twitternya. Memang ini Kiai Khalil Nafis ini salah satu kiai yang sangat aktif di media sosial dan pernyataannya ini banyak sekali dikutip oleh media massa. Khalil mengapresiasi kepolisian bergerak cepat ini agar tidak memunculkan saling menistakan agama. Ini aksi menistakan agama. Dari penilaian Khalil Nafis, cuitan Ferdinand ini mengandung dugaan unsur sara. Dan itu tentu saja berpotensi untuk menimbulkan keonaran. Saya kira nggak berlebihan apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis. Ini memang betul-betul membakar kemarahan umat Islam saya kira di seluruh Indonesia. Dan ini memang sangat berbahaya bila tidak segera ditangani. Nah, ini respon dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia juga sangat cepat dan dia menegaskan, PGI maksud saya, itu menegaskan pernyataan Ferdinand Hutahian tidak mewakili umat Kristiani. Dan karena ada proses dilaporkan ke polisi, PGI itu mempercayai proses hukum. Dia sama sekali tidak merepresentasikan Kristen, dia berbicara mewakili dirinya sendiri. Itu ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian PGI, Pendeta Hendrik Lokra, kepada para wartawan hari Rabu kemarin. Kalau itu memang terkait prosedur hukum, silahkan saja. Kan harusnya bikin konten-konten positif saja yang menyejukkan, tambah Hendrik. Saya pribadi sesungguhnya nggak terlalu sepakat dengan aksi lapor-melapor ke polisi ini. Apalagi dalam faktanya itu banyak sekali kan bahasa pemerintah yang sudah dilaporkan ke polisi tidak diproses. Sebaliknya, banyak sekali kelompok-kelompok oposisi, kelompok yang kritis terhadap pemerintah, itu tidak menunggu terlalu lama begitu dilaporkan, dan yang melaporkan itu juga orangnya itu saja, jadi spesialis melaporkan, itu kasusnya biasanya segera diproses. Tetapi bukan persoalan bahwa yang menjadi korban, banyak menjadi korban aksi lapor-melapor ini kubu oposisi atau kubu yang kritis ke pemerintah, makanya saya tidak terlalu sepakat dengan aksi lapor-melaporkan ini. Memang dampaknya sebenarnya ini sangat buruk ya, saling melaporkan ini. Kedepannya harusnya nggak perlu lagi lah muncul kasus serupa ini. Masalah keyakinan itu adalah hal yang sangat sensitif. Kalau di tempat lain malah bisa bunuh-bunuhan, misalnya seperti di India. Wah, ini mengerikan kasus-kasus semacam ini. Sejak awal kan kita sudah menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, baik dari sisi suku, ras, agama, dan juga antar golongan. Begitu juga soal lapor-melapor ini kan sesungguhnya sangat tidak sehat dalam alam demokrasi yang sekarang sedang kita bangun. Selain itu juga bisa merusak citra polisi bila penanganannya tidak proporsional dan tidak imparsial seperti tadi. Banyak yang kalau yang melaporkan itu pendukung pemerintah, buzzer pemerintah langsung diproses, sementara kalau sebaliknya tidak diproses. Dampak lain yang cukup serius itu kan dari aksi lapor-melapor, apalagi kemudian saling caci maki di media sosial ini adalah perpecahan yang kian dalam. Ini justru menjadi concern banyak orang dan termasuk concern saya. Makanya dalam berbagai konten bahkan bukan dalam beberapa konten saya selalu menyerukan ini. Harusnya pemerintah yang mulai mempelopori. Bagaimana caranya dimulai? Awalnya dulu adalah dimulai dengan imparsial dalam menangani ini. Jadi tidak berpihak. Kalau memang mendukung pemerintah bersalah ya diproses, dan kalau kemudian oposisi juga diproses. Jadi proporsional. Tetapi tentu saja sekarang ini kan ada hal-hal yang namanya yang proses dikedepankan oleh polisi, yakni proses mediasi. Jadi ditangani di luar hukum nantinya. Tetapi ini tentu saja kalau berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat personal, penghinaan atau pencemaran nama baik. Tapi kalau dalam kasus Ferdinand ini agak berat karena ini berkaitan dengan penistaan agama dan itu menyakiti hati mayoritas dari umat Islam di Indonesia.
Masalah lain yang saya kira perlu kita soroti yakni soal melapor ini kan kemudian karena dampak yang tidak imparsial tadi, tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah dan juga yang polisi itu kian merosot. Belakangan ini sih memang ada tren menaik ya citra polisi ini, apalagi di bawah kepemimpinan Kapolri Listio Sigit ini kelihatannya sedang berbenah. Masyarakat ini sedang menunggu, akan membuktikan apakah janji Pak Listio Sigit ketika menjalani fit and proper test di DPR pada waktu itu yang menyatakan bahwa dia berjanji polisi tidak akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tegas terhadap kelompok oposisi dan tidak berdaya manakala berhadapan dengan pendukung pemerintah. Kasus Ferdinand ini harusnya menjadi kasus terakhir ya. Jangan pernah ada lagi lah saling menista agama lain. Jangan pernah lagi memproduksi narasi kebencian. Jangan pernah lagi kemudian main lapor. Pemerintah saya kira, atau lebih tepatnya kakak pembina, boleh kita himbau dong, harus berhenti menggunakan dan memberikan ruang para buzzer untuk membungkam kelompok oposisi ini. Saya kira kalau dimulai dari pemerintah dengan menyatakan bahwa pemerintah tidak lagi melindungi buzzer, atau nggak usah langsung menyebut melindungi, karena kalau dinyatakan melindungi itu nanti pemerintah akan membuka boroknya sendiri bahwa selama ini mereka memang melindungi buzzer. Tapi ada tindakan tegas lah terhadap para buzzer, ditertibkan. Atau sebenarnya paling gampang ini buzzer ini ditutup aja keran ekonominya, di keran rupiahnya ditutup, pasti dijamin langsung bungkam. Dan kemudian kalau ada kasus-kasus, polisi juga tetap memproses. Kita harusnya mulai membiasakan hidup dalam perbedaan pendapat. Namanya juga alam demokrasi. Biasakan perdebatan dengan mengedepankan adu argumentasi, bukan saling caci, memaki, atau kemudian yang disebut sering karakter assassination, doxing, atau menyebarluaskan data dari orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, dicari-cari keburukannya. Ini betul-betul praktek yang sangat-sangat buruk yang sedang berlangsung saat ini. Dan saya kira ini polisi ini kebagian makan nangkanya, nggak makan nangkanya, kebagian getahnya, karena kalau kemudian polisi diminta untuk melindungi para buzzer meskipun tidak secara langsung tahu melindungi buzzer, ini kan kasihan para pak polisi ini. Harus kembali kita ingatkan ya, Indonesia ini adalah rumah bersama, bukan hanya milik satu kelompok atau golongan, apalagi itu hanya milik oligarki. No, bukan begitu yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network, mulailah bersikap adil sejak dalam pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.